Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 20 kita masih melanjutkan soal-soal dan pembahasannya pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar atau belajar mandiri OSN Fisika pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal nomor 1, sebuah cincin bergerak dengan kecepatan V mengenai gabungan 3 buah balok ABC yang diam di atas permukaan licin seperti pada gambar. Ya, ini ya gambarnya. Masing-masing balok sama dengan massa cincin. Diameter cincin sama ya dengan ketinggian siku yang dibentuk oleh balok. Tentukan kecepatan cincin dan kecepatan masing-masing balok ya setelah tumbukan. Ya. Dari gambar ini, setelah cincin menyentuh ketiga balok, maka yang langsung bersentuhan adalah A dan C, sehingga B tetap diam ya, karena tidak ada gaya yang bekerja dari luar ya. Maka yang ada hanya gaya internal, sehingga ini diam ya. Maka dengan demikian setelah menumbuk, maka A dan C bergerak ya, membentuk sudut siku-siku juga ya. Dengan kita umpamakan dengan kecepatan U, ini juga kecepatan U. Setelah menumbuk, ini namanya cincin memiliki kecepatan V aksen ya. Jadi gambarannya ya, yang bekerja, kecepatan yang bekerja pada sistem ini adalah ya, bahwa setelah ditumbuk cincin ya, itu C bergerak, A bergerak membentuk sudut 90 derajat. Maka yang searah dengan sumbu X adalah U cos theta, ini juga U cos theta baik A dan C. Maka ini sudutnya 45 derajat namanya ya. Sehingga di sini adalah V aksen ya. Yang ditanyakan adalah V aksen berapa setelah tumbukan, U baik pada A dan C berapa setelah tumbukan. Kan itu. Jadi beginilah caranya, bahwa setelah tumbukan U adalah kecepatan setelah tumbukan baik pada A dan C-nya. Ya, kita lanjutkan. Massa bola ketiganya dan cincin adalah sama, maka MA sama dengan MP, sama dengan MC, sama dengan M cincin, sama dengan M. Karena membentuk sudut 90 derajat, maka A dan C memiliki sudut 45 derajat. Kecepatan awal cincin adalah V, ya. Maka ya, keterangan saya tadi sekarang kita tuliskan bersama-sama. Saat terjadi tumbukan, hanya A dan C yang bersentuhan dengan cincin. Gaya yang bekerja pada balok dengan permukaan sentuh antara balok dan cincin ya, sehingga balok itu tegak lurus, maka sehingga balok tetap diam setelah terjadi tumbukan. Maka persamaan hukum kekekalan momentum ya, sebelum tumbukan ya, ini U-nya sama dengan 0 ya. Kita ambil dengan variabel yang sama, tetapi ini sebelum tumbukan sama dengan 0, sehingga MV sama dengan MU ditambah MU, ini baik A, ini pada C, sama dengan MV setelah tumbukan, yang searah dengan sumbu X, MU cos theta ditambah MU cos theta. Sehingga V sama dengan V aksen ya, ini menjadi 2U cos theta. Nah, ini menjadi 2U cos theta ya. Karena cos theta 45 derajat, maka 2 dikalikan setengah akar 2
maka menjadi akar 2. Jadi V sama dengan V aksen ditambah U akar 2. Ini persamaan 1. Sekarang kita singgung hukum kekekalan energinya, ya. Maka hukum kekekalan energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv aksen kuadrat ditambah setengah mu kuadrat ditambah setengah mu kuadrat, ya. Ini yang setelah tumbukan, ya. Ini yang sebelum tumbukan, sehingga persamaan ini kalau kita bagi dengan M kemudian dikalikan 2, itu hasilnya V kuadrat, ya. Itu sama dengan V aksen kuadrat ditambah dengan 2U kuadrat. Ini persamaan 2, ya. Maka dari sini, ya, kita bisa melakukan bahwa, ya, ini bahwa V kuadrat sama dengan 2U, ya. V kuadrat sama dengan 2U, gabungkan kedua persamaan ini maka menghasilkan V kuadrat sama dengan 2U, sehingga V sama dengan U akar 2. Ini adalah yang diambil pada waktu sebelum tumbukan, sehingga U sama dengan V dibagi akar 2, ya. Inilah yang kita inginkan, maka U-nya itu menjadi V akar 2 per 2. Ini diambil, ya. Maka dengan demikian UV per akar 2, maka dengan demikian, ya, kita mengambil bahwa harga U-nya adalah V dibagi akar 2, maka U sama dengan V akar 2 dibagi 2. Inilah yang kita inginkan, bahwa keadaan sesudah tumbukan kecepatannya adalah V akar 2 dibagi dengan 2. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1. Ini digabungkan ke sini, maka inilah hasilnya. Silakan ini dibuktikan, persamaan 1 masuk persamaan 2, ya. Itu akan ketemunya demikian, seperti ini yang kita inginkan, ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut theta, ya, dengan kecepatan awal V0 terhadap horizontal. Kemudian bola membentur dinding vertikal licin bergerak mendekati bola dengan kecepatan V, ya. Setelah tumbukan, bola dipantulkan kembali ke titik asal, ya. Maka dengan demikian terjadi tumbukan elastis sempurna, sehingga tidak ada energi yang hilang. Asumsikan massa dinding sangat besar daripada massa bola. Tentukan nilai komponen kecepatan bola sesaat setelah bertumbukan, tumbukan relatif terhadap tanah, yang B waktu dari mulai bola sampai bola menumbuk dinding, ya, sampai bola menumbuk dinding. Ingat, ini bergerak mendekati bola bergerak mendekati dinding. Maka dari persamaan ini, dari gambar ini, ya, bahwa bola itu bergerak searah dengan sumbu X, yaitu adanya V0 cos theta. Kemudian berlawanan dengan V dengan dinding, maka yang searah dengan sumbu Y adalah V0 sin theta. Maka M adalah massa dinding, M adalah massa bolanya. Mengasumsikan bahwa M sangat besar daripada bolanya, ya, maka kita lanjutkan dari persoalan itu, ya. Soal yang A. Nilai komponen bola saat setelah tumbukan relatif terhadap tanah. Maka kerangka acuan tumbukan relatif terhadap dinding dan gunakan sumbu X, ya, sebagai arah horizontal dan sumbu Y sebagai arah vertikal. Acuannya adalah terhadap dinding, ya. Maka dinding itu bergerak mendekati, kemudian bola bergerak mendekati dinding. Nilai komponennya bola sebelum dan sesudah tumbukan relatif terhadap dinding. Maka ini dikatakan yang namanya relatif, Vx-nya ke kanan, kemudian
V dindingnya, ini V bolanya ke kanan, V dindingnya ke kiri, maka seolah-olah semakin besar, ya. Maka dengan demikian V, ya, ini mengatakan seolah-olah menjadi semakin besar, maka Vx dikurangi V sama dengan V aksen X-nya, ya. Kemudian, ya, ini V aksen X itu sama saja dengan siapa? V0 cos theta, ya, yang searah dengan sumbu X, ya. Walaupun setelah tumbukan atau sebelum tumbukan, maka tetap sama arahnya membentuk sudut V0 cos theta, kemudian dipindah ke ruas kanan ditambah dengan V. Ini kita sebut sebagai persamaan V1. Kemudian terhadap sumbu Y, ya, yang ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, maka VY sama dengan V0 sin theta sebagai persamaan 2. Sekarang relatif terhadap tanah. Kalau relatif terhadap tanah, pengamat yang diam di tanah mengamati bola, ya, dengan mengamati dinding, karena bola kecepatannya pada waktu searah dengan sumbu X, ya, dinding juga searah dengan sumbu X, maka seolah-olah kecepatan dinding menjadi bergerak lebih cepat karena bola tadi mendekati dinding, ya. Maka Vx-nya dikurangi 2V. Ini seolah-olah menjadi lebih cepat menurut pengamat yang diam terhadap siapa? Terhadap V0 cos theta yang terhadap sumbu X. Maka Vx dikurangi 2V sama dengan V0 cos theta, ya. Maka dengan demikian, seperti persamaan yang pertama, maka Vx sama dengan V0 cos theta ditambah 2V. Ini setelah tumbukan, ya, itu menjadi persamaannya demikian. Seolah-olah dinding karena pergerakan bola, dinding bergerak menjadi 2 kali lipat. Kemudian pada sumbu Y tidak berubah, ya, maka V0 sin theta, ya, Vy sama dengan V0 sin theta. Ini yang kita inginkan, ya, komponen bola sesaat setelah tumbukan relatif terhadap tanah. Yang ini yang kita inginkan, ya. Ini terhadap dindingnya, ini terhadap tanahnya, ya. Maka dengan demikian ini menjadi lebih besar daripada kecepatan dinding, maka Vx dikurangi dengan V0. Tetapi orang yang melihat peristiwanya, maka Vx dikurangi 2V. Tetap ini menjadi lebih kecil daripada kecepatan bola searah dengan sumbu X. Maka ini kejadiannya, ya, yang diinginkan. Selang waktu yang B, selang waktu dari mulai bola bergerak sampai bola menumbuk dinding, ya. Ini karena melakukan gerak parabola pada bola yang dilempar tadi, maka Vy sama dengan V0, ya, sin theta dikurangi GT sama dengan 0, ya. Karena searah sumbu Y itu sama dengan 0, ya. Yang ada adalah searah dengan sumbu X, maka dengan demikian T sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Bola menumbuk dinding, kemudian kembali lagi ke tempat semula, maka dengan demikian berarti waktunya adalah 2 kali V0 sin theta dibagi dengan G atau kembali ke tanah. Jadi pada waktu naik dan pada waktu turun, bola melakukan gerak parabola sehingga T tanahnya kembali ke tanahnya itu sama dengan 2T atau 2 V0 sin theta dibagi dengan G. Ini kita sebut sebagai persamaan 5. Kita lanjutkan. Jarak yang ditempuh oleh bola sama dengan jarak bola menumbuk dinding relatif terhadap tanah. Tumbukannya elastis sempurna. Maka sebelum tumbukan itu sama dengan sesudah tumbukan, hanya saja arahnya berbeda. Sekarang jarak bola, ya, kecepatan bola relatif terhadap dinding. Maka jaraknya sama dengan Vx dikalikan dengan T. Ini yang kita sebut persamaan 1 terhadap dinding tadi, ya, bahwa V0 cos theta ditambah dengan V. Asalnya Vx dikurangi V, ya.
kemudian dimasukkan bersamanya, maka V0 cos theta ditambah V semuanya dikalikan dengan T. Kemudian jarak bola sekarang terhadap tanah tadi Vx dikurangi 2V ya, maka di sini X sama dengan Vx dikalikan dengan T kembali ke tanah, dengan Vx nya dikurangi 2V tadi sama dengan V0 cos theta, maka ini ditambah dengan 2V sehingga persamaannya, nah sebelum kita melakukan ini tadi 2 kembali ke tanah 2T, maka 2V0 sin theta dibagi dengan G. Maka kita masukkan persamaan 3 dan 5 ya. Maka ya, perkalian dari V0 cos theta ditambah 2V itu dikalikan 2V0 sin theta dibagi dengan G ya. Ini adalah pada dinding, ini adalah pada relatif pada tanahnya ya. Maka keduanya ini harus dibandingkan ya, sehingga ya V0 cos theta dikalikan V dikalikan T ya sama dengan V0 cos theta ditambah 2V dikalikan 2V sin theta dibagi dengan G ya. Yang dicari adalah T-nya, kan itu. Yang dicari adalah T-nya, maka T itu sama dengan V0 cos theta ditambah 2V dibagi V0 cos theta ditambah dengan V dikalikan 2V0 sin theta dibagi dengan G. Hasilnya maka 2V0 sin theta yang ini ya dikalikan dengan V0 cos theta ditambah 2V dibagi G dikalikan V0 cos theta ditambah dengan V. Jadi ternyata kita bisa membandingkan jarak yang diamati oleh dinding dan jarak yang diamati oleh tanah. Yang diamati oleh tanah adalah bola kembali ke tempat semula atau kembali ke tanah menjadi 2V0 sin theta dibagi dengan G. Orang mengamati dinding itu seolah-olah bergerak lebih cepat karena pengaruh dari pergerakan bola, maka menjadi 2V di sini. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memahami semua dan kita mudah ya mengerjakan persoalan-persoalan yang dilakukan pada momentum linier, tumbukan linier, dan pusat massa. Ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.